Oke. Oh, soalnya Onyx juga mungkin udah coba regenerasi nggak sih? Bawa Udah, Res, udah. bawa Lumpi, Bawa Savero. bawa Tavero. Oke. Tapi kita akan langsung masuk ke draft dan pick di game yang pertama. Tim Liquid ID akan ada di blue side. Dan langsung menutup ke arah Hanzo juga terskrip di sana. Dan kalau di meta yang sekarang nih, betul. Lebih diuntungkan first atau second di meta yang sekarang? Second lah. Second, tetap second. Second. Walaupun secara data win rate blue side lebih tinggi. Saya rasa secondnya bisa lebih siapin banyak strat. Lebih kayak cheese pick Ya, gitu. karena kalau di pick titik, kalau second pick tetap dia bisa langsung pick dan juga bisa langsung main. Jadi bisa bukain banyak strat juga. Oke, jadi lebih enak di red side katanya. Dan sekarang akankah red side tersebut dimanfaatkan oleh Onyx? First pick yang akan diambil. Harit ke? Suyu. Oke. Karena mungkin Harit masih ada Granger juga ya. Ya mungkin gitu, tapi Harit ini lumayan mahal sih. Mahal ya? Apalagi tangannya si Savero, nah itu dia. Langsung diambil dengan Savero ya. Karena mungkin ada USK itu memang terlalu pede sama, bukan USK loh, sama Iron Chicky itu terlalu pede sama Granger sih. Dia rasa kayak, tapi kemarin dia baru bukan kemarin sih, ingat dia main lawan siapa di Cara, lawan Cara itu langsung di pick off, habis itu langsung mati, langsung mereka dapat bot. Dia lawan Harit juga itu macamnya. Bingung ya. Alright, tapi kembali lagi ini dia Hilda ya, yang lagi up banget seperti apa yang Bejon bilang, emang meta assassin yang sudah mulai bermunculan, tapi ya combo Joy Hilda dan Hayabusa Kairi. Kayak bisa kayak, wah ini flashback ke M4 di sini sih, Iya. tempat yang sama. Iya, flashback yang sama. Tempat yang sama, perasaan yang berbeda. Semoga berbeda sih, karena kalau melihat Kairi di M4 kan agak sedikit sedih ya. Sangat sedih sih. Tapi Grangernya di ban sekarang. Iya. Karena mereka mungkin dari tim ini lebih utamain main combo ya berarti ya Joy Hilda. Atau lebih utamain setupnya dulu, jadi biarkan Iron Shiki apapun hero-nya bisa di enable gitu ibaratnya. Bisa semua sih. Tapi yang menariknya, dulu dia nggak ambil Kalia sama sekali sih. Iya benar. Iya. Gak jadi perebutannya. Gak terlalu cocok juga gak sih? Terakhir mungkin yang paling bagus dari tim ID pakai Kalia ya ini. Yang paling apa? Paling agresif, paling oke. Garen nggak sih? Di tim Indonesia? Beda, Oh iya, maksudnya. maaf. Ya, tapi kalau tim Filipina itu dikasih Kalia pasti ambil gitu loh. Iya, pas di atas sampai. Pasti di atas kayak, why? Gak pede kan? Maka mereka udah trial and error di liganya duluan. Karena kan kita lagi ada jeda ya. Ada mungkinan itu karena Ngaruh juga ya. Ngaruh juga. Soalnya mungkin kalau di scrim pasti udah dicoba ya. Pasti coba. Tapi kalau sekarang walaupun mereka tetap ada breaknya, mereka tetap scream sih guys. Iya. Tapi di secara kompetisinya Iya, ya. secara kompetisi ya. Alright. Chow Ben, Moskov Ben juga. Dan pick keempat dari Onyx menuju ke arah Farsa. Apa goal line yang tersisa buat Iron Shiki so far nih? Best buat tim Liquid John. Nah ini Bruno kah? lebih ke Bruno sih. Bruno. Lebih ke Bruno. Kalau dia juga masih bisa, cuman ada Hayabusa sih. Dulunya bukan pick yang sangat bagus sih. Dia ada sih dulu picknya. Kemarin dia juga pakai Cloud kan, si Iron Chicky. Cuman di sini, Main jauhnya bahkan bahaya ya soalnya ya. iya. Oke, tapi kita akan lihat goal line apa yang akan diamankan juga beserta dengan satu hero bagi Yeskiel. Soalnya masih banyak banget kan dari segi opsinya. Ya, bakal menarik kalau misalkan tiba-tiba bit-bit si Oh. Dia lagi simpan sesuatu sih kalau dia nggak mau pick goal line di atas sini. Mau pari ya? Iya. Dan ini pernah dibawakan juga. Tapi waktu itu Granger Granger Novaria dua Tapi Oke, kayak oke. classical combo aja, kayak classical Iya, combo. Cuma iya. mungkin minimnya di magic damage aja sih. pok aja berarti ya. Ya. Iya. Oke, ini kita udah lama juga ngeliat Novaria ya. Iya. Jadi mereka kayaknya lagi pakai pok komposisi. Cuma kalau lawan pok komposisi dan ilmu kanan sebenarnya nggak terlalu bagus sih draftnya ini. Iya. Kalau nggak ada Gatot Kaca juga. Ini bener-bener main pok loh ya. Yang menarik ya, padahal Zex tadi mention Onyx yang possible bawain surprise, kita malah dikejutkan sama Liquid. Alright, Iya. dan terima kasih Bejon. Kita akan melihat juga game satu bersama-sama yang akan dipandu oleh dua caster kita. Akan ada Ranger Mas dan juga Goni yang sudah siap di sana. Oke, thank you so much untuk para panelis kita, luar biasa. Dan tentunya hari ini akan mau dimention untuk menentukan siapa yang akan maju ke babak selanjutnya.
Bersama saya Rinter juga partner saya. Kali tentunya dan ya welcome ke SBS Mobile Masters dan tampaknya kita berada di tepat di belakang atau mungkin di depan dari penonton KOID di sini, Ji. Tapi tentunya kita bakal menyaksikan prediksi dari kita berdua. Dari mana? Ini prediksi kalau saya pribadi. Oke. Ini akan jadi match yang cukup berat dan kemudian akan 3-2. Tony. Gue juga setuju 5 game, cuman gue tentunya sebagai Onyx fan emang Onyx 3-2. Oke kalau gitu. Sebaliknya saya Liquid 3-2. It's oke. Tapi untuk memeriahkan pertandingan di match kedua, dari Timur Senayan, malam tepuk tangan aja! Tentunya panas dan ya kita akan membuka game yang pertama dalam partai Best of 5. Oke, let's go to the lead of down. Ingat, tinggal eliminasi. Gak ada lagi kesempatan. Kalau di sini, mereka akan gugur. Best of 5 menentukan lanjutkah karir mereka di hari ini. Tidak ada nyawa. Nggak ada. Match yang pertama sudah kita lihat di mana Bigetron tidak bisa mendapatkan kemenangan dan ya pulanglah sudah. Namun oke, line up Dawn tampaknya kalau kita ngeliat 3 flicker dari kiri dan juga kanan ya, Ci. Yes, ini agak cukup unik ya, Goni ya. Kita melihat di mana tim fight dari backline Insurance dari tim Liquid ini sangat banyak. Mereka punya Beatrix, mereka punya Novaria. Tapi yang tidak bisa kita pungkiri adalah Keyboy. Tadi kita bertanya-tanya initiate power apa yang akan digunakan. Cuma Chow sudah di-ban dan akhirnya dapat salah sebuah jawabannya. Agak sedikit mau nggak mau, cuma ada masuk akalnya juga, Ji. Ada Beatrix, ada Novaria yang mungkin berada di area belakang dan kalau Avatar of Guardian-nya connect, itu bisa tentunya yang memenangkan team fight untuk Onyx sendiri. Karena menurut gua wise decision banget menuju ke arah Chow. Itu bakal mengurangi power dari Beatrix dan juga Novaria kalau mereka harus banget pakai Purify. That's why Chow ditutup dan sekarang mereka pakai Gatot Kaca. Sekalipun Gatot Kaca masuk, Iron City masih punya power akan hal tersebut. Cuma kita menyaksikan di mana Aran bakal coba di take down. Satu moment kill sangat berharga ketika mereka akan memperebutkan satu turtle Gode. Ya tentunya tampaknya bahkan spell aja belum ada yang ke-trigger, Ji. Jadi masih bisa dibilang 8 hero ya. Selain pemegang Retribution ini masih aktif, yang mungkin lebih all out lagi ketika melihat turtle yang pertama sudah hadir di line up. Oh wait, mereka ngasih waktu untuk Kairi untuk dapetin purple buff. Tandanya, chance untuk Kairi bisa memperebutkan ke arah turtle ini punya waktu loh. Karena punya purple dan dia kalau misalnya lepaskan orange, menurut aku pribadi kalau berhasil ada retribution, it's no problem. Model. Tapi dia jangan belakang sana, mereka harus sans. Mereka mau defensif, mereka edging terkiboy. Dan meneruskan di depan, satu momen kill habis dapatkan para pasukan tim Liquid. First blood, tidak ada seorang Pavian. Meanwhile, Cherokee yang berjalan seorang Aran, masih terbagi dua dan Aran ter-take down. Pertukaran partner yang cukup worth it antara Aran dan juga Kiboy. Ya, tapi tampaknya ingat Oji, tim Liquid mereka berhasil mendapatkan netral objektif. 1 tuker 1, oke. Tapi tim Liquid untuk ronde pertama Turtle sudah dimenangkan oleh mereka. Tiga body defensif dari nampaknya Winnie akan jadi target utama. Ejector menuju ke sang Keyboy. Dan dengan adanya satu initiate power Winnie ketika Turtle tadi dan dia sekarang gak punya skill escape mechanism, but it's okay. Masih totally worth it. Karena Turtle-nya didapatkan, kecuali Turtle-nya enggak. Benar. Itu case-nya berbeda Goni. Nah, sekarang Onyx mereka ngebales juga ya. At least ada sedikit kompensasi. Menandakan tim Liquid ini nggak boleh overextend. Tadi mungkin ada sedikit miskalkulasi. Mereka terlalu agresif dan berhasil dipunish oleh Onyx. Dan sekarang turun temponya. Gold bisa dibilang sama. Dan ya mereka tidak mau terlalu gegabah nih kedua tim. Dan kalau misalnya overcommit aku setuju banget sama Goni. Karena mereka harusnya ingat kalau misalnya tadi di fight sebelumnya dari Kiboy yang gak punya Avatar of Guardian. Case-nya berbeda. Sekarang Kiboy udah punya. Dan kalau kondisi itu akan terjadi berulang kali, ini akan membuat Aran City sih sebenarnya yang problem. Dia akan benar-benar di-zone out sama Savero. Dan Savero walaupun dengan saturasi saja, tapi dia win. Dan itu berat sekali. Asal Force, Winner Sansas, udah ke belakang, tak ada power dan unbreakable. Kiboy, itu mendapatkan satu momen kill dari sosok seorang Winnie. Satu overcommit yang dilakukan Winnie. Winnie, what's happened? Oh, baru saja kita sudah bilang bahas tim Liquid. Ya jangan terlalu overcommit. Overcommit banget itu tadi. Terlalu agresif, mengetahui tadi mungkin ya memang targetingnya ke arah Sans, tapi dengan wings by wings play aja, itu udah sedikit melakukan outplay. Kali ini, ya Onyx sedikit memegang kendali dan kalau kita ngeliat dari farmnya juga, Kairi level 8 dan ya sama-sama level 8. Netral objektif yang kedua, ini akan menentukan sih siapa yang akan lebih memegang
pertandingan nanti di mid game. Tapi jujur kalau kita bisa bicara di depan sana dengan adanya sosok Sarah dengan Shadow Kill ke arah belakang J-Skill masih bisa selamat tapi satu blok buat Shadow menyelamatkan Kyrie tidak langsung masuk ke WD terperangkap Flicker for defensive nampaknya menjadi satu buah keuntungan untuk tim Onyx. Apakah dia owning the station dari Turtle dan Avatar Guardian Kiboy berhasil mendapatkan seorang WD tapi ternyata terotplay outplay from WD. Meanwhile Kyrie berhasil mendapatkan satu buah Turtle dengan kehilangan sosok seorang Kiboy. Cody, is it worth it or no? Ini menurut aku Onyx sedikit untung. Mereka nggak pernah terlalu objektif, hanya roamernya aja Ji yang ditumbangkan. So it's okay. Tim Liquid lagi dan lagi good outplay kali ini dari mereka. Malah Onyx yang sedikit overcommit dengan miskalkulasi damage. Wow, tapi aku suka banget ketika melihat Suns kembali lagi bermain dengan cukup agresif. Ya. Karena jujur, untuk beberapa belakangan ini, aku nggak ngelihat agresivitas dari Suns. Dia di outplay. Malah kalau ngomongin karena YSKL, yang harusnya dari data statistik beberapa belakangan match mereka, harusnya YSKL yang lebih dominan. Tapi kali ini berbeda kasusnya. Maka dia top lane. WD, Astaba Force, mengejar seorang Kiboy, gak terlalu worth it, mengejar seorang Ryota, Flicker for defensive. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx memilih untuk disengage. Wise decision. Bagus banget, mereka menggunakan waktu mereka nggak mau terlalu terburu-buru dari Onyx untuk memaksakan fight. Turret di area atas cukup tipis nyawanya sehingga itu menjadi target yang sangat-sangat besar untuk Onyx. Struktur bangunan belum ada yang hancur dan ya kedua tim ini masih tampaknya ya belum ada yang benar-benar memegang kendali, Ji. Belum ada memegang kendali, tapi satu hal Gon. Aran ini biasanya, kalau dia pakai Hilda, dia bukan pakai Forlaner. Dia ubah gameplay dia. Dia bisa bermain dengan flanking, distraction. Dia biasa mengganggu. Tapi kalau kita lihat dari tim Onyx dengan ada Harit, ada Hayabusa, dan juga ada Farsha, kayaknya dia nggak bisa terlalu lama nahan damage-nya. Itu akan terlalu burst. Dan itu pasti akan membuat Aran akan jadi ATM nantinya. Nah, itu yang harus mungkin diperhatikan oleh Aran. Struktur yang pertama, tampaknya hancur. Oh, Kyrie. Shadow Kill karena belakang dan Kyrie! One point kill! Satu point kill atas YSKL. Terlalu mahal di saat mereka menuju ke Tartup. YSKL adalah mata para pasukan dari tim Liquid. Meanwhile dengan Avatar of Guardian for nothing. Kiboy menuju ke belakang dijemput oleh Samir tapi ejector membuat Kiboy terperangkap. Pertukaran satu untuk satu tetap gak worth it karena mereka kehilangan YSKL. YSKL itu gak bisa ditukar dengan sosok seorang Kiboy aja. Tapi untuk yang ngebuat mereka cukup worth it adalah dua flicker yang keluar dari Widi dan juga Iron Shiki. Itu dia, sebuah miskalkulasi out of position dari YSKL-nya berhasil dimaksimalkan dan kali ini Turtle yang terakhir sudah di-setup. Favian, apakah dia bisa mendapatkan netral objektif karena Kyrie sudah berada di posisi. Samero solo kill! Samero! One power situation berhasil didapatkan. Tapi Samero juga hampir saja ter-takedown. Membalikan keadaan, looking for double kill. Almost is never enough. And Aran still survive in the mid lane. Meanwhile, Cody the take over dari sosok seorang Favian. Dengan distraction dilakukan oleh sosok seorang Samero. Dan Samero bahkan gak tumbang. Iron Shiki terpick up, tersolo kill. Bahkan Aran hampir saja. Ini gak worth it, Ji. Gak worth it Mereka total. dapetin Turtle, cuman kehilangan sosok dua member dan salah satunya Iron Shiki. Tentunya memasuki ke arah mid game ini, Onyx sedikit lebih memegang kendali terlihat dari dua struktur yang sudah berhasil didapatkan dan ekonomi sudah mulai berhasil nih, Ji. Hampir 2000. 2000 dengan item yang bisa kita menyaksikan kalau sosok dari seorang Kyrie menuju Blade of Despair sebagai item keduanya. Ini akan membuat YSKL nggak bakal punya waktu banyak untuk bertahan. No flicker, no winter crown. Sekarang untuk winter sekalipun nggak bakal worth it. Dia harus enchantment talisman dulu. Dia harus punya damage dulu. Sedangkan untuk Kyrie nge-reach ke arah belakang ini dengan sangat mudah. Nah, itu tuh angle-angle-nya tentunya ya dengan Quad Shadow. Tapi kita perlu catat sih, Savero itu udah dua item loh, Ji. OTW Holy Crystal. Yes. Ini akan ada power spike yang lebih dalam lagi dari Onyx dan itu yang harus dijawab oleh tim Liquid. BOD sudah diamankan oleh Iron Shiki sehingga sebenarnya secara spike, Beatrix ini juga sudah siap untuk memberikan damage. Tapi kalau ngomongin karena Beatrix ya, karena dia posisinya Ryota, flicker for offensive nampaknya adalah sebuah kesalahan besar. Membuat dia ter-take down dan bahkan satu point kill yang cukup mahal. Menurut aku, Iron Shiki memang untuk saat ini tidak bisa memiliki power team fight yang besar seperti sosok dari seorang Savero. Tapi nanti di menit ke-12, menit ke-13, kalau targeting dari Onyx mereka nggak fokus ke arah Iron Shiki, itu akan jadi deliver damage yang mahal. Pertama, mereka dari Kiboy nggak bakal bisa nahan damage dan kalau ngomongin Kiboy sendirian masuk, bertarik oleh apa? Gak akan ada yang worth it sekalipun Lord, apalagi Lord pertama. Iya, itu Kecuali dia. ya
di atas menit 15. Satu Iron Chiki, Keyboy, tumbang, tukar lot, is okay. Worth it, dan 18 lah. Tapi WD ini juga harus memikirkan dan arah terperangkap damage yang terlalu besar diberikan para pasukan dari tim Onyx. Mereka berhasil di cancel terhadap Aran yang berhasil tertangkap di depan sana. Damage-nya masih belum cukup, tapi Shadow Kill! Pertukaran Widdy, damage terlalu besar. Seperti sudah kita kalkulate, pertukaran Widdy kali ini tidak bisa dibendung kembali Kone. Tentunya dengan satu member yang sudah dihilangkan ini menjadi keuntungan Really? untuk Onyx. Oh, Really Kone? Apakah mereka akan coba untuk menabrak? Ini gak worth it banget kalau misalnya 2 poin kill coba, tapi Savero berzoning answer Fabian dan Pure. Team fight kali ini totally dimenangkan oleh Onyx, dominasi di arah pit Lord. Feather Airstrike yang sangat-sangat menzoning ya. Feather Airstrike-nya itu menutup angle masuk dari tim Liquid. Timingnya benar-benar pas banget oleh Suns dan ya cukup nyaman untuk Kyrie mengamankan Lord yang pertama. Savero perlu di-note udah ada Holy Crystal, Ji. Holy Crystal! Malefic Roar untuk Kyrie Malefic juga. Roar untuk salah seorang Hayabusa Koni. Ini jujur kalau nggak win off nature aku nggak tahu lagi apa yang bisa menyelamatkan Iron Chiki karena pertama magical damage sudah nggak bisa dibendung. Sans reach-nya juga dari tadi ke arah belakang. Gitu sih positioningnya dan kita lihat akhirnya officially 3 turret pertama sudah hancur dan kita lihat Lord sudah mulai sudah berjalan dari atas dan ya Onyx pelan-pelan tapi pasti tidak terlalu memaksakan fight juga dan mereka cukup disiplin tim Liquid. Begitu pula jawabannya kita main di base aja, relakan semua struktur yang penting base turretnya tidak tersentuh. Tapi ini akan memecahkan pasif ya. Untungnya kalau kita lihat sekarang, ini mereka mendapatkan Lord dan posisi yang owning di atas menit 11. Jadi nggak terlalu masalah ketika pasif mereka hancur. Dan kemudian Lord selanjutnya juga memang mereka akan kehilangan pasifnya juga. Tapi problem yang sangat berat adalah gimana caranya mereka mengejar posisi 5.000 gold. Sedangkan kondisi dari hero mereka sendiri, bukan hero yang farming seorang diri. Beatrix gak akan bisa di laning seorang diri. Dia pasti akan take down. YSKL bukan clear up dengan sangat cepat. Rotasinya pelan. Aran, distraction, jadi badan dan Fabian. Oke, tapi jungle sosok Suyo. Ketika ketemu Hayabusa one by one situation, itu chance-nya di late game atau mid game kecil kemungkinan untuk menang. 70-30 lah Ya, ya, tergantung yes. item immortal ya, tinggal Gameplay. adu mekaniknya aja. Dan ya, Onyx kali ini benar-benar terlihat memegang map. Mungkin 70-30 map untuk Onyx kali ini dan ya 6.000 ekonomi. Tentunya ini cukup nyaman dan kita lihat juga Onyx ini nggak terburu-buru lagi. Mereka udah dapetin objektif, mereka nggak overextend. Karena mereka tahu ini yang bisa mengembalikan keadaan ini mereka sendiri. Kalau mereka terlalu, let's say, terlalu overextend, terlalu out of position, ini tentunya bisa dimaksimalkan dan terlihat Malefic Gun sudah berada di tangan Iron Chiki, Yes. tapi masih tertinggal loh secara gold. It's okay, no problem. As long Aaron Chiki bisa nge-deliver damage Ya, dari out of range Onyx itu nggak masalah. Dan sekarang malah menurut aku Onyx punya satu kelemahan yang dimana dari tadi udah terlihat. Kalau Ryota overcommit lagi, masuk terlalu depan dan Ryota ini bisa ter-take down, malah posisinya itu akan bisa membalikan keadaan. Ryota adalah peran penting kunci di saat mereka berebut di arah Lord ataupun Turtle. ya, dengan fist crack-nya, momen-momen yang mungkin kita bisa melihat Ryota hit or miss. Yes. Nah, kalau fist crack-nya ini benar-benar hit, wah Worth tentunya itu Onyx akan benar-benar ya aman. Lord fight-nya juga, tapi kita lihat second Lord yang kedua sudah hadir. Tim Liquid bagaimana angle-nya, apa call-nya? Mereka mundur defense atau kontes? Mereka pasti nunggu YSKL. Mata mereka di YSKL. YSKL sedikit terlambat mengeluarkan Astral Ego. Dan itu dia. Astral Ego terdeteksi. Winnie menjadi target utama Savero. Lihat ternyata Kyrie target utamanya. Dan Noel. Take over by Fabian. The power of retribution. Satu didapatkan. RSG memilih untuk mundur ke arah belakang. Tapi nampaknya orang dari tim Liquid. Mereka harus kehilangan satu seorang RSG dan juga Fabian. Oh my god. Setidaknya at least satu point kill masih bisa didapatkan. But Fabian save the day for Liquid Indonesia. 3 tuker 2, namun Onyx, mereka kehilangan Lord-nya. Dan ya, mereka harus defense terlebih dahulu, namun Team Liquid, what a call! What a call. Mereka bilang, oke, kita fight. Mereka pukul mundur Kyrie, angle-nya nggak dapet. Dan ya, Lord dengan cukup aman, Fabian mendapatkan tanggung jawab seorang jungler. Terlihat dari Fabian dan kita lihat, offense kah atau mungkin ini Lord giveaway dari Team Liquid.
Kalau misalnya mereka biarkan Aran seorang diri tanpa cover ini kan bahaya. Aran akan coba dimakan oleh seorang Mio atau Xavier, dia bisa terlalu besar, tapi Astral Echo menjadi mata lagi untuk para masuk dari Team Liquid. Dapat dipukul mundur ke belakang, Yaskiel. Sun standby on position, tapi Keyboy itu juga harus mengkalkulasi. Tapi Goni, itu yang udah gue bilang, mereka akan tempur, mereka akan terang ketika mata mereka, yaitu Yaskiel udah ngebuka Astral Echo. Ya, benar. As long Yaskiel nggak buka Astral Echo, kalau mereka keluar dari persembunyian mereka, itu benar-benar gegabah. Dan terlihat Widi pas melihat ada Kyrie. Astral Echo, Iya, ada posisi Kyrie di mana? Widi langsung ngincer unstoppable force dan itu membuat posisi Kyrie agak sedikit awkward, agak sedikit aneh. Dan itu yang membuat Lord juga cukup nyaman ya untuk Fabian mendapatkan kali ini posisi netral loh, Ji. ya betul-betul banget. Ini bisa dibalikin kembali keadaannya. Ya. Cuma yang tadi aku suka banget adalah Willy. Dia ke arah Xavier Unstoppable Force. Itu bukan untuk target, tapi untuk batu loncatan targetnya menuju ke Kyrie. Lebih dekat dengan Kyrie, dan Kyrie nggak SP dengan hal tersebut. Watch Shadow terpaksa dikeluarkan tentunya ya. Mau nggak mau, dan Watch Shadow di saat posisi dia udah benar-benar terpencil banget di arah itu, dia tergencet, udah nggak ada posisi lagi untuk dia bisa selamat. Ya, tentunya teman-teman 15 menit jalannya pertandingan. Tampaknya tim Liquid meskipun early game yang bisa dibilang kalah, Berat. mereka berhasil menetralkan situasi. Kayak ini 50-50 dari sisi map mungkin. Ya dari turret pun sudah berhasil diamankan. Tim Liquid senilai 5. Dan ya oke untuk kali ini. Tapi kalau kita ngelihat tim Liquid berhasil bayar hutang dengan Ya, sekian baik, lunas. ribu, utangnya 5.000, bukan sampai ke 6.000 tadi. Itu bagus banget. Tapi satu hal yang mereka harus perhatikan dari tim Liquid. Sekarang selama nggak ada Astral Echo, mereka nggak boleh teamfight. Dan kondisinya, Onyx juga nggak boleh barengan kayak tadi. Nah, harus ada sedikit mungkin formasi yang lebih lebar Keyboy. Keyboy unpredictable sekarang belakang untuk Guardian for defensive. Sambil memberikan kembali ke Winnie cerita ke utama dan pakat. Berikan for defensive dan Naya berusaha. Shadow kill menuju ke arah belakang. Dan masih bisa menyelamatkan dirinya. Winnie tumbang di saat lot muncul keuntungan untuk para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Sedikit miskalkulasi damage. Mereka all in, terlalu all in karena Keyboy. AOG cukup tenang dan dibalikin oleh Sabero. Feather Airstrike dan juga Kyrie untuk eksekusi. Dan kali ini 5 lawan 4 lagi ketika Lord hadir. Savero sih dari tadi tenang banget, tapi Feather Airstrike ke arah belakang. Target menuju ke arah sosok Fabian. Tergrab, mencoba menyelamatkan sosok Fabian, tapi Kyrie membalaskan dendam sebelumnya. Dengan sosok Kyrie menjadi sebuah jawaban. Lord kali ini sudah dipastikan ada di tangan dari tim Onyx. Bahkan Kyrie nggak segan-segan untuk mengeluarkan retribution untuk membuat Aran ini tumbang. Lihat, Avatar of Guardian, mencoba sambil dari empat sana, terbelakang dengan Unbreakable. Aran Immortality itu hanya akan sia-sia, dan buying time tidak akan bisa membuat tim Liquid ID memperebutkan Lord yang ada di depan mata sosok seorang Kyrie. Yang sangat disayangkan tidak bisa memaksimalkan buying time dari seorang Aran. Namun dengan ini sama seperti mungkin di Lord yang pertama Ji ceritanya di mana Onyx akan mendapatkan Lord. Tapi ingat, base turret hanya tersisa 3 dari tim Liquid. Tentunya ini bisa loh penetrasi. Karena buying time dilakukan Aran tanpa ada sosok Aaron Siki. Mereka siapa? Mereka nggak punya dealer damage. Nah, Skill. Memang cara untuk bisa nge-steal karena Lord mungkin ada. Ya. Tapi itu kalau dia terlihat satu kali oleh sosok seorang Fasya, instant kill. Atau minimal clear itu udah bisa keluarkan. minimal ya. Minimal banget. Minimal. Dan ini sebenarnya bahaya untuk tim Liquid. Karena kalau kita melihat spell, Sans ada flicker, Sabero ada flicker. Betul. Tentunya ini bisa digunakan untuk agresif atau mungkin defensif. Sementara tim Liquid masih on cooldown dari RNG-nya. Jadi ini ada sedikit keuntungan untuk Onyx. Apakah mereka bisa mendapatkan celahnya, itu yang menjadi pertanyaan. Karena Lord ini bisa end game Lord. Tapi tumbalnya nggak boleh Gatot Kaca. Harus Ryota. Ryota akan menjadi satu tumbal utama. Karena Gatot Kaca ini dia tuh bakal bisa banget ke distraction ketika mereka udah nggak fokus ke Ryota. Tapi kalau Gatot yang masuk, kita nggak tahu Ryota bakal masuknya momentumnya tepat atau tidak terhadap Fitzcracken. Dan ini adalah momentum yang dulu dari tim Onyx. Penetrasi di keluarga, sama Force ke belakang dan bahkan Force yang cerita ke utama. Avatar of God yang mencoba untuk menyelamatkan para pasukan dari tim Onyx. Mundur ke belakang semua jawaban dari Kyrie. Melihat Aran, one by one situation kayaknya nggak worth it untuk sosok seorang yang mengejar Kyrie. Hanya buying time. Dan kalau buying time ini terjadi, dengan adanya Super Minion bergerak di 2 lini yang berbeda, mereka akan kehilangan 2 turret. Dan the best thing yang bisa dilakukan Onyx adalah mendapatkan 1 turret. The best thing. Karena benar-benar defensif dari tim Liquid ini benar-benar sangat kuat. Gila itu gak expect sih tim Liquid yang malah agresif loh Ji.
malah Suns gak sempet ngeluarin flicker, udah di take down. Dan kali ini Onyx yang agak sedikit mungkin harus terpukul mundur. Yes. Meskipun mereka yang tadinya on paper mereka yang harusnya melakukan offense. Dan mungkin kita sedikit item check, wow, Oracle loh. Jadi Sapero jual sepatu, beli Oracle. Dia tahu mungkin ada shielding, ada flicker yang mungkin dia bisa. Tentunya tambahan regenerasi yang mungkin bisa memenangkan fight. Tapi itu dia, tadi aku sempat bilang ke Goni, kalau misalnya Ryota gak make a move, Ya. ini berat loh Gon buat dia. Dia benar-benar harus make a move. Karena dia tumbangnya, kalau terlambat kayak tadi, Kiboy mau nggak mau dia akan keluarkan kata aja. Either itu defensif, ataupun itu akan menjadi ofensif. Jadi akan kebuang ultimate dari Kiboy. Tapi kalau Ryota, dengan sekarang dia apalagi udah punya Winter Trap, Ya. balik time lama banget. Nah, Pertama dia bisa loncat, dia fist break, dia punya Winter. Dan ketika semua fokus ke Ryota, Kiboy pasti akan targeted ke arah Iron Siki. Dan di sini adalah momen penting Iron Siki harus jaga jarak. Jangan sampai kelihatan oleh Kiboy. ya, dan ngomong-ngomong soal Iron Siki udah ada The Wind of Nature juga di tangan. Yes. Jadi ada sedikit sustainability, invincibility lah ketika melawan physical damage. Setidaknya nggak takut lawan carry ya. Itu dia, tapi itu dia, garis bawah physical damage. Kalau Sapero yang loncatin ke arah Beatrice ini tetap bahaya. Positioning, timing masih menjadi kunci untuk tim Liquid. Oke, harusnya tim Onyx tahu belum ada Astral Echo, mereka tidak boleh berbarengan. Oke, langsung ada position yang dibuka oleh seorang Kiboy dengan adanya Colsil. Menuju ke backline, dibalaskan dan itu dia genderang perang untuk melepaskan Jet Black. Oh my god, Son! Hilang, Widi, again and again. Aran kembali lagi dengan biasa menjadi distraction untuk para pasukan tim Onyx supaya tidak bisa maju ke depan. Pertempuran kali ini 4-5 Goni. Cuma 4-5 dengan tidak adanya sword skill. Dan juga utility tim Liquid dan tim Liquid. Apakah mereka masih mau team fight? Jujur aja, kalau gue jadi tim Liquid, gue akan benerin laning gue. Itu dulu ya. Gue akan benerin laning gue akan siap untuk main ke arah rumput lagi. Fabian nge-flanking, jadi siapapun yang out of position bisa di-take down. Makanya mereka pun Tapi pelan-pelan. Sapero menjadi target utama dengan adanya Shotton dari Baron Red. Shotton dimiliki oleh para pasukan dan Tablet kereta ini. No Sapero, no party. Kairi Fans everybody juga gak akan mampu untuk masuk ke dalam. Dan kalau Kiboy masuk ke dalam Avatar Guardian, ini akan membuang immortalnya saja. Dan take over dari tim Liquid. Membengkek para pasukan dari tim Onyx. Wow, baku hantam antara tim Liquid dan juga Onyx. Belum selesai teman-teman, 22 menit dan baru saja tim Liquid mereka mendapatkan Lord. Ini tentunya adalah keuntungan Onyx. Mereka kalau nggak cepet-cepet recover, ini malah mereka yang bisa terancam base-nya. Ya, Ryota harus siapin dirinya. Gak boleh lagi Suns jadi target utama. Minimal, kalau ada Astral Force ke arah belakang, kalau Ryota bisa dapetin backline dari tim Liquid, sama-sama gak ada follow up damage. Nah, At least Suns selamat. Ya. Tapi dari tadi yang kulihat, Venom S-Rank-nya dari Suns ketika keluar, itu memancing Widi untuk Astral Force dan Iron Siki. Apapun yang terjadi, penetrasinya pasti ke target di mana target itu dilempar oleh Widi. itu dia. Dua kali fight yang penting, Penting Widi banget. berhasil mendapatkan Suns. Mestinya sekarang Onyx lebih berhati-hati lagi. Suns sendiri juga harus lebih berhati-hati lagi. Tinggal nge-covernya aja sih. Karena tentunya kalau Suns posisi defense ini tertangkap lagi, ini akan membuat base dari Onyx cukup terekspos. Tapi masalahnya dengan load-nya di delay, Ya, load-nya di relay supaya lebih lama lagi, membuat Widi punya flicker. Widi available dengan flickernya saat ini, Suns akan jadi target utama. Kyrie benar-benar harus ngirit buat Shadow-nya. kalau nggak bahaya. Udah. Kalau nggak bahaya dan pelan-pelan lagi, Twilight Armor bahkan lebih tidak bisa di-burst lagi. Di arah top lane, permasukan dari tim Liquid bersama dengan Love juga Master dan dari tim Onyx. Kiboy dan ternyata Sapero tawaran hal tersebut. Gagal melakukan Sapero, bergeser ke belakang, tapi dua pemain sudah hilang. Free dari seorang Iron Siki. Dan tim Onyx kehilangan